Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghith. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kulli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Wa ba'du. Ibu Yuli yang saya hormati juga seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, akan tete-tete semua saya hormati dan Allah muliakan. Insyaallah kita selingan mengutip dari kitab Nasuhul Ibad. Salah nanti kajian kita diseling-seling, ada kalanya kita nanti sirah sahabat, sirah Nabi bisa, kemudian nanti ada kalanya kajian tentang akidah dan akhlak. Pada kesempatan ini kita seling dulu dengan kitab Nasuhul Ibad karya Imam Nawawi. Pada makalah pertama ada hadis yang dicantumkan oleh beliau di sini. Baginda Rasul bersabda, khoslatan, dua golongan. Berapa golongan? Dua. Ada dua golongan atau dua perkara. Dua perkara la syai'a afdalu minhuma. Tidak ada perkara yang lebih utama, lebih afdal daripada dua perkara ini. Apa itu yang lebih afdal daripada segala perkara? Yang pertama al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Yang pertama adalah beriman kepada Allah dan memberi kemanfaatan kepada orang muslim. Memberi kemanfaatan kepada orang lain. Inilah perkara yang lebih afdal, lebih utama, menempati tingkatan yang lebih tinggi derajatnya daripada amalan-amalan yang lain. Yang pertama, iman kepada Allah. Ini intan paling mahal, mutiara paling berharga. Yang kedua, setelah ada iman, bermanfaat kepada sesama muslim, sesama orang beriman. Ini utamanya. Selanjutnya, bermanfaat kepada seluruh manusia. Atau bahkan kepada makhluk di luar manusia, kepada binatang. Bahkan kata Sayyidina Ali, saudaramu yang bukan seakidah adalah saudaramu sekemanusiaan. Kemudian di sini juga dilanjutkan ada sebuah hadis. Man asbaha la yanwid dzulma ala ahadin. Barang siapa yang pagi hari dia bangun, kemudian di dalam hatinya dia tidak berkeinginan melakukan kezaliman. Tidak ada niat melakukan keburukan pada orang lain. Baik perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya dan lain sebagainya. Tidak untuk menzalimi orang. Sejak pagi hari. Ghufirallahu majana. Maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Waman asbaha yanwi nusratal madlum. Barang siapa yang sejak pagi hari dia berniat menolong orang yang terzolimi. Nah, tadi dia tidak ada niat melakukan kezoliman, kalau sekarang dia menolong orang yang terzolimi.
atau orang yang terkena musibah. Wa qada hajatil muslim, membantu terpenuhinya hajat saudaranya sesama muslim. Kanat lahu ka ajri hajatin mabrurah, maka ketika dia melakukan hal itu, dia seperti melakukan haji yang mabrur. Jadi maka dia diberi pahala seperti haji yang mabrur. Bayangkan kalau kita sengaja menunaikan ibadah haji, berapa dana yang harus kita keluarkan? Sekarang berapa? 30 juta ya? 30-an juta. Belum lagi kalau yang kelas ONH plus, gitu ya. Luar biasa. Tapi dia hanya melakukan itu, menolong orang yang terzalimi. Atau dia tidak ada niat melakukan kezaliman kepada orang lain, maka seperti dia melakukan haji yang mabrur. Bayangkan, kita diberi pahala seperti orang yang haji mabrur. Ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nas, ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah ketika diri kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Wa afdalul a'mali idkharus surur, dan sebaik-baik amal, sebaik-baik perbuatan adalah idkharus surur, memasukkan kesenangan, kebahagiaan pada hati orang lain. Tak bisa kita dengan materi. Ya, misal kita kalau dengan materi ya sekali-kali barangkali, wah, yuk nanti hari Minggu kita saya traktir lah misalnya, atau mau nggak besok jalan-jalan ke taman rekreasi misalnya, oh gitu ya, atau apa seandainya tidak dengan materi, kita dengan ucapan, kok hari ini menigelis gitu ya, rapi gitu. Seandainya tidak bisa dengan materi, dengan ucapan yang baik, idkhalus surur, itu memasukkan kebahagiaan kepada hati orang lain, membuat orang lain bahagia dengan kata-kata kita, dengan tingkah laku kita. Itu adalah suatu ibadah yang afdal. Suatu ibadah yang afdal. Maka di sini bagaimana usaha kita agar setelah iman ini tertancap di dalam diri kita, kita berharap bahwa kehidupan kita ini bisa bermanfaat bagi sesama kita. Dan sebaliknya daripada yang dua ini, perkara yang paling buruk, wa khoslatani la syai'a akhbat, dua perkara yang tidak ada perkara lebih buruk daripada dua perkara ini. Apa itu? Asyirku billah wa dharru bil muslimin. Syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, tidak ada iman dalam hatinya, dan memadorotkan muslim yang lainnya. Siapa orang disebut Islam itu? Man salimal muslimin min lisani wa yadi. Orang yang muslim sebenar-benarnya adalah ketika muslim lain selamat dari lisannya dan selamat dari gangguan tangannya. Itulah yang disebut muslim yang sebenar-benarnya. Ketika kita telah berusaha menjadi orang yang bermanfaat, maka sangat dibutuhkan dalam hati kita ada keikhlasan dalamnya. Ketika amal itu adalah jasad, ikhlas itu adalah ruhnya. Jasad tanpa ruh bangkai namanya. Ruh saja nggak ada jasad, namanya uka-uka. Jadi dua-duanya harus ada. Jasad dan ruh harus ada. Jasad itu ibarat amalnya, ruh itu keikhlasannya. Ikhlas. Maka ada ulama ahli tasawuf membagi manusia itu ke dalam 4 bagian.
4 bagian. Orang yang berbuat bermanfaat bagi sesama manusia itu dalam hal keikhlasan terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, jenis manusia yang derajatnya tinggi di hadapan Allah, ibadahnya banyak, kebaikannya banyak, tapi dia merasa masih sedikit. Dia merasa belum melakukan apa-apa. Ini ditempati oleh para nabi, para rasul, para orang-orang soleh. Karyanya banyak, derajatnya tinggi di hadapan Allah, tapi dia merasa belum melakukan apa-apa. Nggak ada apa-apanya. Golongan kedua, ini ranking kedua. Tadi ranking pertama paling tinggi, gitu ya. Jadi ketika kita sudah berbuat banyak hal, tapi kita masih merasa belum berbuat apa-apa. Gitu. Ranking kedua, orang yang amalannya sedikit, perbuatan baiknya sedikit, dan dia merasa masih sedikit. Nah, ini ranking kedua itu. Ya, amalannya sedikit, tahajudnya jarang barangkali, duhanya jarang, baca Qur'annya sedikit, dan dia merasa sedikit. Gitu ya. Merasa sedikit. Ini ranking kedua. Nah, ranking ketiga, gitu ya. Ranking ketiga, dia kebaikannya banyak. Tahajud gak pernah tertinggal barangkali. Baca Qur'annya luar biasa. Sedekahnya banyak. Tapi dia merasa banyak. Gitu ya. Dia merasa banyak. Dia memang berbuat banyak, tapi merasa banyak. Ini mending yang kedua tadi. Amalannya sedikit, tapi tetap merasa sedikit. Dari yang ketiga ini kurang baik. Memang dia banyak berbuat, banyak melakukan kebaikan, tapi dia merasa diri banyak berbuat. Itu nanti bisa terkontaminasi dengan penyakit ujub, riya. Itu yang ditakutkan. Nah, ini menempati ranking ketiga. Yang bahaya kalau golongan keempat ini, begitu ya. Tahajud, tarak, sholat 5 waktu ge bolong-bolong, begitu ya. Kemudian baca Quran jarang-jarang, sodakohnya pelitnya 17 setan misalnya. Nah, kemudian tapi dia merasa banyak melakukan kebaikan. Wah, ini yang lebih bahaya lagi. Amalannya sedikit tapi merasa banyak. Ini yang paling bahaya. Kita berusaha untuk meneladani sifat orang yang pertama. Derajatnya tinggi di hadapan Allah, kebaikannya banyak, kebermanfaatannya banyak, tapi dia tetap mengaku sedikit, gitu ya. Tetap mengaku sedikit. Dia tidak merasa banyak melakukan, karena semuanya ini adalah atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amalan banyak, begitu ya. Kalau tidak ada keikhlasan, maka bisa dianggap sedikit. Tapi kalau amalan sedikit, penuh keikhlasan, begitu ya, bisa saja itu dicap sebagai amalan yang besar. Macam Imam Al-Ghazali, beliau itu ketika mukasyafah terbuka ya, ada seorang ulama yang ketika beliau wafat, ada orang alim dimimpikan tentang beliau. Sebenarnya apa yang membuat beliau itu masuk surga, mendapat ridho Allah? Ternyata hanya membiarkan lalat nyedot mangsinya. Ketika beliau berkarya menulis kitab, ada lalatnya nyedot mangsinya, dibiarkan saja. Kalau kita barangkali disintruk ya, cetak, matilah itu lalat. Tapi beliau tidak. Rupanya dari melakukan kebaikan yang kecil itulah yang membuat pintu surga terbuka, ridho Allah terbuka, begitu ya. Sholatnya yang begitu banyak, begitu ya, masih belum. Rupanya amalannya jadi jangan sepelekan perbuatan baik walaupun kecil. Barangkali kita masuk ke toilet, lihat ada kecoa dibalik, gitu ya, sama kita ditolongin. Barangkali itulah amalan kecil yang membuat Allah ridho. Begitu ya. Kita dipinjek sekalian. Oke, baik itu. Jangan pernah menyepelekan amalan baik walaupun kecil. Gitu ya. Juga jangan pernah menyepelekan amalan
kecil. Dalam hikayat Imam Syekh Abdul Qadir Jilani itu ada seorang wali yang dicabut derajat kewaliannya gara-gara dia menyembelih anak unta di depan ibunya. Wah, anaknya disembelih depan ibunya. Nah, ini kan nggak punya peri kebinatangan namanya. Dicabut seketika derajat kewaliannya. Nah, gitu ya. Itu dianggap sepele, amalan yang buruk. Hati-hati kita dengan membuang sampah sembarangan, atau membuang, kita lagi makan pisang kemudian dibuanglah kulit pisangnya itu, sehingga membuat orang apa bahasa Sunda, disorodotnya, diseredot gitu, hingga dia jatuh. Barangkali amal perbuatan buruk yang kecil itu yang membuat Allah murka kepada dia. Jangan pernah menyepelekan amalan baik walaupun kecil. Jangan pernah menyepelekan amalan buruk walaupun kecil. Karena kita tak tahu di mana ridha Allah itu adanya, di mana murka Allah itu adanya. Maka kembali ke awal, inilah dua hal yang lebih afdal daripada perkara lain, daripada hal lain. Iman kepada Allah dan bisa memberi kemanfaatan bagi orang lain. Apa yang bisa kita berikan manfaat bagi orang lain, bagi keluarga kita, bagi tetangga kita, bagi kawan kita, apa yang kita bisa berikan? Nah, itu semua kembali kepada diri kita. Kita mampunya di mana? Yang penting setidaknya kalau kita belum bisa memberikan kebaikan, belum bisa bermanfaat bagi mereka, jangan memadorotkan mereka. Jangan memadorotkan. Jangan berbuat sesuatu yang bisa memadorotkan orang lain. Baik, sampai sini dulu, barangkali ada pertanyaan. Saya persilakan. Ya, silakan. Ada di online. Ada, kita lanjutkan kepada hadis satu lagi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula di'aul ghaibi la syahiddu ala khamsi nafarin annahum ahlul jannah. Kata baginda Rasul, seandainya saya tidak takut dikatakan orang sebagai peramal, sebagai orang yang bisa mengetahui masa depan, seandainya saya tidak takut dikatakan sebagai seorang peramal, kalau bahasa kita, maka saya akan bersaksi tentang 5 golongan ini bahwa dia adalah penghuni surga. 5 golongan penghuni surga. Siapa dia yang dicap oleh Rasul sebagai penghuni surga? Kehidupan dunia ini sebentar saja, tak lama. Kita berharap kehidupan kita setelah dunia ini adalah surga. Betapa meruginya manusia setelah dia melewati dunia tapi berakhir di neraka. Nauzubillah. Subhanallah. Semua kita berharap memang ini tingkatan tingkatan iman yang standar.
dia ibadah karena ingin surga dan takut neraka, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah tingkatan yang lebih tinggi, itu bukan lagi perkara surga dan neraka. Yang penting Allah ridho, Allah cinta. Bahkan kata Rabi'ah al-Adawiyah itu, ya Allah, kalau aku ibadah ini karena berharap surgamu, lebih baik aku jangan masukkan surga. Kalau aku beribadah kepadamu hanya karena takut nerakamu, lebih baik aku masukkan saja ke neraka. Itu konsep mahabbah Rabi'ah al-Adawiyah, seorang sufi dari kalangan wanita. Setelah ditinggal wafat oleh suaminya, beliau tidak menikah lagi, fokus mengurus umat, menyebarkan kebaikan, ibadah kepada Allah, gitu ya. Akhirnya konsep tasawuf tentang mahabbah, tentang cinta beliau luar biasa, banyak diteladani banyak orang. Tapi tak apa, ketika kita beribadah berharap surga, tidak apa-apa, ini standar saja. Nah, 5 golongan ini dijamin masuk surga. Siapa dia? Al-fakiru sahibul iyad. Orang fakir, tapi dia berusaha keras untuk menanggung nafkah keluarganya. Secara ekonomi dia kurang, tapi dia berusaha menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Bekerja keras, dijadikan itu sebagai ibadah jihad dia. Kerja kerasnya inilah yang membuat dosanya berguguran, derajatnya naik di hadapan Allah. Bahkan satu saat baginda Rasul pernah menjumpai seorang sahabat dari kaum Ansor, tangannya melepuh, gitu ya, tangannya melepuh. Ditanya, kenapa tanganmu melepuh? Ya Rasul, saya tangannya melepuh macam ini, kasar begini. Saya mencangkul tanah, begitu ya. Saya olah tanah untuk menghidupi anak istri saya. Seketika langsung diambil oleh Rasul tangannya, dicium. Dicium oleh Rasul. Inilah tangan yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Luar biasa. Barangkali di antara akan sekalian ada yang tukang jahit di sini. Yang jahitnya ya, tukang jahitnya atau yang motongan tanpa sengaja begitu ya. Ketublas barangkali, terluka atau apa. Ketika kita bekerja diniatkan karena Allah, itu jihad, begitu ya. Itu akan menjadi saksi keringat kita itu di hadapan Allah, begitu ya. Hingga mempermudah kita jalan masuk ke dalam surganya. Maka al-fakiru sahibul iyad, orang fakir yang dia berusaha bekerja keras untuk menanggung nafkah keluarganya. Tidak dia terjerumus kepada meminta-minta, menjadi pengemis, begitu ya. Kemudian yang kedua, siapa yang oleh Rasul ini dikatakan dia akan menjadi penghuni surga? Wal mar'atu radi anha zaujuha. Seorang istri yang mendapatkan ridho dari suaminya. Seandainya ada seorang wanita, sholatnya rajin, baca Qur'annya banyak, puasa sunnahnya, puasa wajibnya oke, sodakohnya mantap, dia wafat, apa kata suaminya? Saya tidak ridho pada dia, saya seringkali tersakiti oleh dia, maka pintu surga belum terbuka untuk dia. Tapi ketika ridho suami dia dapatkan, warmar'atur radi anha zaujuha, seorang wanita yang mendapatkan ridho dari suaminya, maka pintu surga terbuka lebar untuk dia. Lalu yang ketiga, al-mutasaddiqatu bimahriha ala zaujiha. Yang ketiga, seorang wanita yang mensodakohkan maharnya, mas kawinnya kepada suaminya. Seandainya suaminya ini terlilit utang atau bangkrut usahanya, istrinya inisiatif, itu kan dulu kau pernah berikan mahar pada saya,
Wow. Ketika menikah dulu maharnya berupa uang 100 juta misalnya. Wow. Jadikanlah itu sebagai modal. Atau juallah cincin saya ini. Begitu. Itu kan karena sudah menjadi hak daripada istrinya, maka itu terserah istrinya mau bagaimanapun. Ketika dia mensodakohkan kepada suaminya dengan penuh kerelaan, ini bisa menjadi jalan dia untuk mudah masuk surganya Allah. Kemudian yang keempat, ar-radhi anhu abwahu. Yang keempat, manusia yang dijamin masuk surga itu adalah seseorang yang mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya. Ibunya, bapaknya ridho kepada dia. Nah, ibu ridho, nah, ayah ridho padamu. Hingga ini membuat Allah pun ridho. Ridho Allah fi ridhol walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Yang keempat. Yang kelima, yang dijamin masuk surga adalah wataib minadz dzanbi. Orang yang taubat dari dosa. Orang yang taubat dari dosa, taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Begitu ya. Bahkan dalam riwayat ini ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa ketika ada seorang hamba, ada seorang manusia mendatangi Allah untuk taubat, itu kebahagiaan Allah. Allah itu sangat bahagia. Gambarannya melebihi bahagianya seorang yang di tengah gurun pasir, begitu ya, di tengah gurun pasir, gersang, tandus, kehausan. Seketika ada orang datang membawakan air. Nggak ada siapa-siapa di gurun pasir yang begitu gersang, tandus, tidak ada sumber mata air. Tiba-tiba ada orang datang membawakan air untuk dia. Kebahagiaan Allah melebihi orang itu. Jadi ketika ada orang datang menghadap Allah, taubat dengan sebenar-benarnya, itu Allah begitu sangat bahagia. Allah sangat bahagia sekali. Maka ketika Syekh Mutawalli As-Sa'rawi didatangi oleh orang bertanya tentang bagaimana ini pelaku bom bunuh diri, begitu ya. Ketika ada tempat kemaksiatan, dia pasang bom. Wah, dia mati, orang yang lagi maksiat pun mati. Bagaimana orang yang macam itu? Lalu apa bedanya dia dengan setan? Gitu ya. Setan kan berkeinginan orang mati ketika bermaksiat. Dia pun ketika mengebom tempat kemaksiatan, orang lagi maksiat mati. Perbuatan itu tak baik, begitu. Kalau bisa kita ajak, begitu ya, dakwah dengan mau itu hasanah, dengan kebaikan, hingga orang itu bisa taubat kembali kepada Allah, begitu ya, tanpa dengan kekerasan, begitu. Nah, luar biasa. Jadi Allah itu sangat bahagia ketika ada seorang manusia, seorang hamba datang menghadap Allah untuk bertaubat dengan sebenar-benarnya. Luar biasa. Bahkan dalam riwayat lain, ketika seseorang itu bertaubat dengan sebenar-benarnya, taubatan nasuha, maka anggota badannya, tempat yang dia pakai untuk bermaksiat, apapun yang ada kaitan dengan maksiat yang dia lakukan, itu semua terhapus. Tidak akan menjadi saksi di hadapan Allah. Kalau taubatnya taubatan nasuha, di mana kita bermaksiat, jamnya jam berapa misalnya, tempatnya di mana, kemudian siapa saja yang benda-benda apa saja yang ada di sekitar. Ketika dia taubat dengan sebenar-benarnya, maka benda-benda itu, tempat itu tidak akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Semua terbungkam. Kalau taubatnya taubatan nasuha. Beda kalau dia sampai matinya nggak taubat-taubat. Semua tempat yang dia pakai untuk maksiat itu akan menjadi saksi bahwa dia ahli maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Maka itulah 5 golongan yang oleh Rasul dikatakan bisa jadi dia adalah penghuni surga. Siapa dia? Yang pertama tadi apa?
Orang fakir yang berusaha keras menanggung nafkah keluarganya. Yang kedua, seorang buat istri yang mendapatkan ridho dari suaminya. Yang ketiga, seorang istri yang mensodakohkan maharnya untuk suaminya. Begitu ya, dalam hal ya, rela mensodakohkan maharnya untuk suaminya. Yang keempat, seseorang baik laki perempuan yang mendapatkan ridho dari orang tuanya. Lalu yang kelima, orang yang taubat dari dosa, taubatan nasuha. Wallahu a'lam bishawab. Itulah dua bahasan, 2 dan 5 tadi ya. 2 perkara yang sangat afdol dan 5 perkara yang bisa jadi menyebabkan masuk ke dalam surga Allah. Baik, sampai sini dulu. Ada pertanyaan barangkali saya persilakan. Ada di sini. Oh iya, silakan. Pak Ustadz, gimana ya kalau suami kita sholatnya masih bolong-bolong, tapi saya udah kasih tahu, tapi ya masih kayak gitu, apakah saya ikutan berdosa? Oh ya, baik. Ketika ada kejadian, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ku di sana kepada laki-laki, suami, begitu ya. Jagalah istri kita, anak kita dari api neraka. Dalam arti kita perintahkan anak dan istri kita untuk melakukan perintah Allah, untuk melaksanakan segala yang Allah perintah dan menjauhi segala yang Allah larang, meninggalkan segala yang Allah larang. Lalu bagaimana kalau suaminya terjerumus dalam maksiat, gak pernah sholat, lalu istrinya taat? Jadi itu sudah masing-masing. Seandainya seorang suami masuk surga, istrinya masuk neraka, si istri bisa menuntut. Saya bisa masuk neraka ini karena tidak mendapatkan didikan dari suami saya. Begitu ya. Saya nggak pakai jilbab dibiarkan. Saya nggak sholat dibiarkan. Bisa menuntut, bisa jadi suaminya ketarik masuk neraka. Begitu ya. Akibat meninggalkan, dia lalai, tidak mendidik istrinya, tidak mendidik anaknya dengan baik. Tapi kalau kejadiannya sebaliknya, istrinya masuk surga, suaminya neraka, ya sudah masing-masing. Istri tidak ada kewajiban menanggung tanggung jawab dunia akhirat bagi suaminya. Yang menanggung tanggung jawab dunia akhirat adalah suami. Tapi tugas istri mengingatkan. Seandainya sudah diingatkan tak bisa juga, ya sudah, terserah, urusan masing-masing. Begitupun suami, kalau dia sudah mengingatkan ya istrinya macam itu, ya itu sudah masing-masing saja. Tapi suami ada tanggung jawab besar juga. Tapi kalau hal macam ini, istri tidak ada tidak ada tanggung jawab lebih, gitu ya. Tidak ada tanggung jawab lebih. Soal dia memberi peringatan itu bagus, begitu. Soal dia memberi peringatan itu bagus. Dan ini termasuk kategori syar'i ya, ketika seorang istri mengajukan gugat cerai ke pengadilan. Kenapa Anda menggugat cerai suami Anda? Suami saya melalaikan ibadah, melalaikan sholat. Dia orang yang tak taat kepada Allah. Itu diperbolehkan dalam hukum syariat. Tapi ketika dia bisa bersabar, terus berdoa pada Allah meminta hidayah agar suaminya bisa diberi hidayah untuk sholat, itu lebih baik. Itu jauh lebih baik. Karena perceraian adalah sesuatu yang halal tapi sangat dibenci. Jadi ya sudah masing-masing. Yang penting istri sudah menyampaikan saja, memberikan peringatan, memberikan nasihat, memberitahu. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama, melakukan ketaatan. Yang penting kita sampaikan saja. Masalah dia terima atau tidak, ya terserah dia. Masalah diterima atau tidak, ya terserah. Ada lagi yang lain? Ada satu lagi. Oh iya, silakan. Mau tanya Pak Ustadz, saya kerja jauh dari anak sama suami. Apa saya berdosa karena saya nggak bisa ngurus anak dan suami saya? Ya. Idealnya yang mencari nafkah adalah suami.
Maka guru saya ketika beliau diundang ceramah ke Hong Kong, para TKI dan TKW di sana sampai jauh kan dari keluarganya, dari suaminya jauh ke luar negeri begitu ya, sehingga tidak bisa mengurus suaminya, jarang bertemu barangkali bertahun-tahun. Maka ketika beliau menyampaikan ceramah itu, apa hal pertama yang beliau sampaikan? Ayo kita segera pulang gitu. Segera pulang gitu. Jangan lama-lama di sini, kata beliau. Segera pulang. Jadi lalu bagaimana kalau dia bekerja itu ya sudah mendapat ridho dari suaminya atas izin suami, dan memang perekonomian keluarga memang susah begitu ya. Memang ini ya, apa ya, memang perekonomian setiap orang berbeda-beda gitu ya. Cuma bagaimana kita bisa kita bisa memilih yang terbaik. Memang idealnya suami yang mencari nafkah, istri ngurus rumah tangga gitu ya. Tapi seandainya mau bekerja, jangan sampai terlalu jauh begitu ya. Jangan sampai terlalu jauh, sampai ke luar negeri gitu ya. Jangan sampai ke luar negeri sampai bertahun-tahun tak jumpa gitu kan. Nah, ada kejadian begitu ya, 3 tahun tak jumpa dengan istrinya. Ini suami yang kerja di luar negeri begitu ya. Istri yang kerja di luar. Begitu pulang istrinya hamil. Hamil sama siapa dia? Gitu ya. Ini banyak kasus. Atau ketika dia bekerja di luar negeri begitu, pulangnya dia yang hamil begitu ya. Nah, ini kan sangat sebisa mungkin kita hindari begitu sampai kita jauh-jauh gitu ya. Maka kunci kebahagiaan itu kan 4 gitu ya. Kunci kebahagiaan 4. Yang pertama, antakuna zaujatuhu solehah. Punya istri nggak apa-apa cantik, yang penting solehah. Atau punya suami nggak apa-apa ganteng, yang penting soleh. Punya pasangan hidup yang soleh atau soleh. Yang kedua, wa uladuhu abrar. Anak-anak yang taat. Yang ketiga, khulatahu solih. Lingkungan pergaulannya terdiri dari orang-orang yang soleh. Yang keempat, ayakuna rizquhu fi biladi. Rizkinya ada di negerinya sendiri. Rezeki kita bisa ikhtiar di negara kita sendiri, di Indonesia ini, atau di kampung kita, atau di desa kita, nggak perlu jauh-jauh keluar negeri kita. Itu idealnya kita untuk menggapai kebahagiaan itu. Bayangkan kita makan pakai sambal terasi, lalap jengkol misalnya, begitu ya, asin, pedas, tapi kumpul bersama anak dan istri, apa nikmat. Tapi kita makan serba mewah, daging ayam, kambing, sapi, sate, kemudian buah-buahannya macam-macam, pir, anggur, apel, gitu ya, apel gitu ya. Tapi ingat suaminya yang menjadi TKW atau istrinya yang jadi TKW di luar negeri, itu kan kurang nikmat rasanya. Tapi kalau sudah terlanjur, bagaimana? Ya kita berusaha dimusyawarahkan dengan suami bagaimana agar kita ini tidak sampai jauh-jauh sumber nafkah begitu ya. Sebenarnya rizki itu ada di mana-mana. Tinggal kita bagaimana bisa ikhtiar untuk menjemputnya. Setiap kita diberi jatah rizki. Tinggal bagaimana kita menjemputnya ya. Nah, tinggal ketika sudah terlanjur ya dimusyawarahkan bagaimana baiknya agar bisa tidak terlalu jauh dengan suami gitu ya. Seandainya bekerja pun dekat-dekat gitu ya. Tidak sampai terlalu jauh. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Oi, silakan. Aku nanya, kan kalau aib itu kan hanya kita dan Allah yang tahu. Iya. Nah, ketika orang yang memiliki aib terus dia mau mengumbar aibnya, terus kita sebagai pendengar dia tuh cerita ke kita, terus apa yang harus kita sikapi selain kita menasehatinya? Kemudian apakah kita akan terciprat dosa? Soalnya kan seperti yang kita tahu kalau misalnya berzina lah 40 bakal dapat lah dosanya. Terus ketika kita mendapatkan atau mendengarkan itu dari orang langsung bakal ada cipratan dosa ke kita. Oh ya, baik. Maka
nikmat terbesar yang pernah kita bahas dulu. Akan 6 itu ya. Kita diberi Islam, diberi Al-Quran sebagai kitab suci kita, Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, sehat walafiat, aib tertutupi. Ranking kelima. Pada urutan kelima, aib tertutupi, 6 tidak bergantung pada orang lain dalam urusan nafkah. Aib tertutupi, ini suatu kebahagiaan, nikmat terbesar. Bayangkan kalau aib terbuka, gitu ya. Macam artis yang lagi viral itu, aibnya terbuka. Sebenarnya banyak yang lebih dahsyat daripada mereka barangkali, cuma karena nggak terbuka. Nah, dia terbuka barangkali, sehingga aibnya terbuka hingga membuat dia malu, gitu ya. Ketika aib tertutup ini suatu kenikmatan. Tinggal urusan kita dan Allah, taubat dengan sebenar-benarnya. Allah akan mengampuni dosa seseorang selama dia tidak jadi tukang umbar. Siapa tukang umbar itu? Malamnya dia bermaksiat, siang harinya dia cerita-cerita. Oh, dari malam saya begini dulu. Allah sudah tutupi aib dia, tapi malah dia cerita-cerita. Begitu ya. Maka menyedihkan sekali. Lalu bagaimana kalau kita dengar dia ceritakan aibnya sendiri? Barangkali dia masih polos, dia belum tahu. Ya kita kasih tahu dia. Begitu ya. Kita kasih tahu dia dengan secara bijak. Itu jangan kau cerita-cerita. Taubatlah dengan sebenar-benarnya. Saya nggak mau dengar itu. Ya sudah gitu. Selain mata kita ini, kita jaga agar tidak melihat kemaksiatan. Mata kita pun kita jaga agar mata kita, telinga kita tidak mendengar aib orang. Gitu ya. Gitu. Kita jaga ya. Karena sama-sama maksiat juga. Tapi kalau dia udah, ya sudah. Tugas kita membentengi agar dia tidak tidak berlanjut gitu. Lalu dia cerita pada orang lain. Biasanya kalau orang suka cerita gitu kan bukan hanya sama kita, mau orang lain pun cerita. Maka barangkali dia belum tahu. Maka urusan dosa, aib, cukup hanya kita dan Allah yang tahu. Lalu taubat dengan sebenar-benarnya. Jika taubatan nasuha, sehingga terhapuskan at-taib minadhan bikamalatan balah. Orang yang bertaubat dari dosa sama seperti orang yang tak berdosa. Tugas kita ketika kita sudah dapat cerita itu dari orang, nah kita ini dapat amanah itu. Dalam artian hati-hati, jangan sampai kita umbar juga ke orang. Begitu ya. Kita itu dapat dapat beban itu ketika kita mendengar aib orang, kita dapat cerita kejelekan orang, aib dia, kita tahu. Janganlah lalu kita ceritakan pada orang lain bahwa si dia punya aib. Gitu. Apa bedanya dia sama kita? Gitu. Sama-sama penyebar aib. Begitu ya. Seandainya mau diambil pelajaran, jangan disebut nama orang. Boleh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itulah saja. Kalau tak ada lagi, cukup. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kepada Allah mohon ampun. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.